Berpetualang di tanah para pemburu buaya, melintasi sungai terpanjang yang ada di Papua. Menempuh jarak sejauh 1.300 km, melewati sungai, darat, hingga lautan. Bersama Awa, mari kita melihat Papua lebih dekat. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Dalam perjalanan kali ini, Kitong akan menempuh petualangan panjang, melintasi sungai terpanjang di Papua, dari hulu hingga muara. Perjalanan dimulai dari wilayah Jayapura, melintasi jalur darat menuju daerah Ruja, selanjutnya menyusuri sungai Membramo menuju Dabra. Lalu perjalanan berlanjut ke Sikari untuk melewati tempat bahaya, hingga akhirnya tiba di ibu kota Kabupaten Membramo Raya, Kasunaweja. Dari Kasunaweja, kita meneruskan perjalanan menuju muara sungai Membramo, yaitu daerah Teba, sebelum akhirnya kembali ke Jayapura dengan melintasi lautan luas di Samudra Pasifik. Siang itu, perjalanan kita mulai dari wilayah Sentani Timur, tepat di depan Stadion Lukas NMB. Setelah menunggu truk selama kurang lebih 1 jam, perjalanan panjang pun dimulai. Barang-barang bawaan mulai dinaikkan ke atas truk, dan teman-teman ikut hadir untuk melepas keberangkatan Awa kali ini. Truk perlahan melaju, meninggalkan daerah Sentani menuju ke wilayah Waena dan Abepura. Rute darat membawa Kitong melintasi wilayah kota Jayapura. Lalu Kitong bergerak ke arah selatan, memasuki Kabupaten Kerom, melewati daerah Waris dan Senggi. Dari sana perjalanan berlanjut ke arah barat, menuju wilayah Kabupaten Jayapura melalui Airu, hingga akhirnya tiba di Ruja. Perjalanan darat ini akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 320 km sebelum akhirnya kita mulai menyusuri sungai terpanjang di Papua. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa perjalanan kali ini menggunakan mobil truk? Alasannya karena truk ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju Ruja. Mobil ini mengangkut muatan barang yang nantinya akan dibawa ke salah satu wilayah di Membramo Raya. Kebetulan informasi tentang truk ini kita dapatkan dari seorang teman yang mengenal sopir truk ini. Memang tidak ada kendaraan umum yang secara khusus melayani perjalanan ke daerah tujuan selain menyewa mobil rental. Karena biaya rental cukup besar, kita sangat bersyukur bisa mendapatkan tumpangan ini sehingga perjalanan bisa lebih hemat biaya. Memasuki daerah Waris, cuaca pun berubah. Wilayah ini diguyur hujan deras, membuat laju kendaraan harus ekstra berhati-hati. Apalagi jalur yang dilewati adalah bekas longsoran di Jalan Trans Papua, tepatnya di sekitar kilometer 76. Yang sebelumnya sempat membuat akses jalan terputus. Selain bekas longsoran, di beberapa titik juga terlihat kerusakan jalan yang masih dalam tahap perbaikan. Semua itu menambah tantangan dalam perjalanan darat menuju Ruja. Terlihat mobil-mobil truk terparkir di pinggir jalan, tanda bahwa kita telah memasuki rest area 76. Di tempat inilah perjalanan dihentikan sejenak untuk beristirahat. Di wilayah ini, truk yang kita tumpangi mulai bergabung dengan rombongan truk lainnya yang juga membawa muatan menuju Ruja. Namun karena salah satu truk rombongan mengalami kerusakan, akhirnya diputuskan untuk bermalam di daerah Waris. Perjalanan panjang ini baru akan kembali dilanjutkan esok hari di waktu siang. Sekitar jam 3 sore, salah satu mobil rombongan mengalami kerusakan pada bagian ban, sehingga Kitong kembali berhenti untuk memperbaikinya. Setelah kurang lebih 30 menit berhenti, Kitong pun kembali melanjutkan perjalanan.
Pada pukul 5 sore, kitong tiba di daerah Senggi. Di tempat ini, perjalanan kembali dihentikan sejenak untuk beristirahat. Karena malam ini akan menjadi malam panjang di perjalanan, karena kitong akan langsung menuju ke tempat tujuan. Setelah melanjutkan perjalanan, sekitar pukul setengah 9 malam, perjalanan kembali berhenti karena ban mobil pecah. Setelah diperbaiki, perjalanan pun dilanjutkan, hingga akhirnya kitong tiba di jembatan Meteor yang berada di distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Jembatan gantung ini menjadi pertanda bahwa tujuan kitong sudah semakin dekat, karena jembatan ini berdiri di atas sungai Mamberamo. Setelah melewati rombongan truk muatan yang menuju wilayah pegunungan, kitong harus menghadapi tantangan terakhir, sebuah jalan berlumpur dan jembatan kayu yang rapuh. Karena khawatir dengan resiko, kitong memutuskan untuk turun dari mobil dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Dengan penuh kehati-hatian, truk perlahan melewati jembatan. Namun salah satu mobil justru terjebak di lumpur, sehingga harus ditarik oleh kendaraan lain dari belakang. Inilah salah satu alasan kenapa mobil-mobil muatan selalu berjalan dalam rombongan, agar bisa saling membantu ketika menghadapi kesulitan dalam perjalanan. Akhirnya sekitar pukul 4 subuh, kitong tiba di tempat tujuan di wilayah Ruja. Pagi itu, perahu barang yang digunakan sebagai transportasi di Sungai Mamberamo sudah tampak berlabuh, siap mengantarkan perjalanan berikutnya menyusuri sungai terpanjang di Papua. Ada 3 perahu yang akan mengantarkan muatan menuju Dabra. 2 diantaranya sudah berada di tempat ini sejak kemarin. Satu persatu mobil truk mulai menurunkan barang muatan, seperti bahan bakar, sembako, hingga peralatan elektronik. Para awak perahu pun sigap memindahkan muatan dari truk ke dalam perahu, menyiapkan perjalanan panjang menyusuri sungai Mamberamo. Kitong kembali menumpang di salah satu perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju Dabra. Untuk sekali jalan, perahu besar seperti ini bisa menghabiskan biaya hingga puluhan juta rupiah. Hanya untuk bahan bakar saja, diperlukan sekitar 4 drum bensin, atau kurang lebih 800 liter, dengan harga per drum mencapai sekitar 5 juta rupiah. Rute perjalanan melintasi sungai Mamberamo di wilayah hulu sangat berkelok-kelok, mengikuti aliran sungai membelah hutan lebat. Dari Ruja menuju Dabra, jarak yang ditempuh mencapai kurang lebih sekitar 305 km. Dengan waktu perjalanan bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 26 jam. Kondisi sungai Mamberamo tampak sangat berbeda. Jika pada perjalanan sebelumnya air sungai sedang tinggi, kini permukaan air justru surut. Perbedaan ketinggian air dari daratan sangat jelas terlihat. Bahkan hamparan pasir di tepian sungai pun mulai tampak. Bukan hanya barang dagangan yang diangkut menggunakan perahu atau speedboat, tetapi juga kendaraan seperti motor. Semua harus melintasi sungai Mamberamo untuk sampai ke Dabra atau kampung-kampung lain yang berada di sepanjang aliran sungai ini. Menurut informasi yang kitong dapatkan, sebelum adanya jalur darat dari Jayapura ke Ruja, para pedagang biasanya menggunakan jalur dari muara sungai Mamberamo di daerah Kasunaweja. Namun seiring waktu, jalur hulu sungai dianggap lebih aman dan efektif, sehingga kini perahu barang lebih banyak melalui rute ini. Hari pun mulai sore dan langit tampak mendung, pertanda hujan akan turun. Kitong memutuskan berhenti di pinggiran sungai untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali esok pagi. Perjalanan menyusuri sungai bagaikan perjalanan menyelami kehidupan itu sendiri. Di ujung perahu berdiri menatap ke depan. Langit mendung menyelimuti cakrawala, menghadirkan suasana syadu di atas aliran sungai yang luas.
Permukaan air yang tenang membawa perahu melaju perlahan, seakan menuntun setiap langkah menuju kisah baru. Di pinggir sungai tampak jejak kehidupan liar, sesekali tampak rusa singgah di tepi air untuk melepas dahaga. Waktu bergerak cepat, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Pagi yang mendung berubah menjadi siang yang hangat. Setiap detik yang lewat meninggalkan jejak dan pelajaran, bagaimana melihat, merasakan, dan menghargai setiap momen yang dilalui. Di tepian sungai, kehidupan begitu terasa. Tampak masyarakat menokok sagu, bekerja dengan sabar demi menyambung hidup. Tanda nyata adanya kehidupan di denyut nadi alam Papua. Keindahan sungai Memberamo hadir dalam kesederhanaannya. Hutan rimbun memagari aliran air. Burung-burung terbang rendah di atas permukaan seakan ikut menjaga ketenangan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 26 jam melintasi daerah hulu sungai Memberamo, kini kitong tiba kembali di Dabra. Tanda bahwa air sungai sedang surut tampak jelas. Perahu-perahu terparkir jauh dari permukaan daratan. Walaupun hujan turun deras, aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa henti. Langit mendung menaungi tempat ini, menambah kesyahduan suasana setelah perjalanan panjang. Perahu mulai menepi dan kitong pun bersiap untuk turun ke daratan. Siang itu matahari mulai tegak di atas kepala ketika kitong bergegas menuju ke speedboat. Rasanya belum lengkap berada di Dabra tanpa merasakan sensasi mancing ikan berukuran besar. Kali ini kitong akan ikut bersama teman-teman dari Dabra, berkeliling sungai sambil menikmati serunya memancing. Di tengah perjalanan menuju spot mancing, dari kejauhan tampak masyarakat yang baru pulang dari mencari hasil di sungai. Kitong pun terkejut, bukan hanya ikan yang mereka bawa, tetapi juga seekor buaya sebagai hasil tangkapan. Bagi masyarakat di sini, hal ini sudah menjadi hal biasa. Buaya merupakan salah satu sumber protein, sehingga hasil tangkapan seperti ini biasanya akan dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar lokal. Kitong pun melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Memberamo yang terbentang luas dengan hamparan dataran hijau membentang indah di sepanjang tepian. Setiap sudutnya menyajikan ketenangan, seakan alam ini ingin menunjukkan keelokan sejatinya.
Setelah tiba di spot mancing, kail pun mulai disiapkan, lengkap dengan umpan berupa ikan tawas atau mujair, karena target kitong kali ini adalah ikan bawal. Tak butuh waktu lama, seekor ikan langsung menjamar umpan, menandai awal keseruan mancing. Tak lama setelah tangkapan pertama, ikan kedua pun kembali berhasil didapatkan. Namun harus tetap berhati-hati, sebab ikan bawal memiliki gigi yang tajam dan cukup kuat untuk memutuskan tali pancing nilon. Kotoran dia ini terkandas di umpan, jadi kan macam terlihat ini. Terik matahari mulai menyengat, membuat kitong berpindah dari satu spot ke spot lainnya untuk mencoba peruntungan. Suasana penuh antusias tetap terasa meski panas yang kian menyelimuti perjalanan. Dan kali ini kejutan datang dari adik kecil yang berhasil menangkap seekor ikan bawal berukuran sedang. Perjalanan kemudian berlanjut menuju spot di atas hamparan pasir yang berada di tengah sungai. Karena ingin merasakan langsung sensasi memancing bawal, saya mencoba melemparkan kail. Tak butuh waktu lama, umpan pancing langsung disambar seekor ikan. Namun, saya sempat bingung antara merekam momen atau menarik ikan yang menggigit kail. Akhirnya, saya meminta tolong seorang teman untuk membantu menarikkan pancing. Dan seekor ikan bawal berukuran sedang berhasil ditangkap. Tangkapan pertama kali bawal memberamu. Sensasi ketika ikan besar itu menyambar umpan adalah momen yang tak terlupakan. Tarikan kuat di ujung tali pancing membuat adrenalin meningkat, sekaligus menghadirkan kebahagiaan sederhana yang murni. Ada rasa syukur dan kegembiraan yang amat dalam bisa ikut memancing di tempat yang menakjubkan ini. Menyadari betapa berharganya momen-momen sederhana yang diberikan tempat ini. Karena hujan yang turun secara tiba-tiba, kita memutuskan untuk pulang, membawa hasil tangkapan yang kita rasa cukup. Perjalanan pulang pun dilakukan menembus derasnya hujan. Di atas speedboat yang meluncur di atas aliran sungai Membramo, menambah sensasi petualangan yang tak terlupakan. Malam ini kitong berada di sekitar Telaga Babi, suatu wilayah di distrik Membramo Hulu. Dalam perjalanan malam hari, kitong membutuhkan pencahayaan, sehingga kitong membawa senter Aoki yang cukup terang untuk menuntun langkah. Di tempat ini, kitong menemukan hal menarik, seberapa tinggi air sungai Membramo dapat naik. Apalagi saat banjir besar terjadi. Sungai ini biasa membawa material seperti pasir ataupun lumpur, dan bekas lumpur masih menempel pada batang pohon, menandai batas ketinggian air kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter. Fenomena ini membuat masyarakat di sekitar sungai belajar menyesuaikan kondisi pasang surut air ataupun potensi banjir. Sebagai contohnya, rumah-rumah di pinggir sungai dibangun dalam bentuk rumah panggung.
Perjalanan selanjutnya membawa kitong kembali ke sungai, bukan sekedar mencari ikan, tapi untuk merasakan kembali sensasi dan adrenalin mancing ikan berukuran besar. Namun sebelum itu kitong akan menuju ke Sungai Tiri, tempat teman-teman akan molo, cara tradisional menangkap ikan dengan sumpit, untuk menjadi menu santapan di pinggir sungai. Karena di daerah Muara hasil tangkapan dirasa kurang, kitong mulai menyusuri ke arah hulu sungai. Teman-teman pun berhasil menangkap beberapa ekor ikan, seperti ikan mas, mujair, dan tawes. Setelah hasil tangkapan cukup, kitong pun menuju pinggir sungai untuk membakar ikan tersebut. Ikan yang masih segar ditemani pemandangan indah dan suasana nyaman di tepi sungai menjadikan momen ini sebagai petualangan yang sempurna dalam perjalanan kali ini. Ikan telah selesai dibakar dan kini siap untuk disantap. Untuk menambah keseruan, kita memutuskan untuk menikmati santapan di atas speedboat, sambil tetap menyiapkan pancing untuk mencari ikan bawal di muara sungai. Hasil pertama ini dorman. Kalau jadi ini tuh kok keselos. Amata. Pelan-pelan kan berlawanan. Keselos. Jangan bikin yuk keselos. Sana di border buta. Anda urut sana, balik. Bodoh kok sini. Bodoh coba toh. Manti. Jangan timah kan. Itu. Kenapa nih mengambil? Ya, batangan apa? Iya, baut kita. Mati. Mati. Aduh, dua wehel. Pas patahnya punya hidung. Angkat dia. Sang. Tipu, dan biar kita lolos. Jangan sampai lolos. Sang. Tak keluar itu langsung tangkap. Dia udah kebintis. Anjing, super banget. Angkat deh. Kater. Bawa lagi. Cuki Mai, dia lompat. Dia hampir kena saya. Dia tarik itu. Mau itu. Itu bukan. Ramai sekali. Yesus. Ih. Kok naik?
itu ya, Ding. Bapak mau pinjam. Ah, bapak ya. Asal. Bapak tuh kopi perahu tuh. Mati. Udah stop, terakhir saya tutup. Karena hari telah sore dan kitong merasa puas setelah seharian memancing, kini saatnya untuk kembali pulang ke kampung. Malam itu, teman-teman akan pergi mengambil kayu bakar. Tanpa berpikir panjang dan karena ingin merasakan petualangan, Sa pun ikut. Dengan menggunakan perahu, kitong menuju ke tempat tujuan, ditemani dengan hujan yang turun perlahan. Di tengah perjalanan, kita menyempatkan untuk memeriksa jaring ikan, dan beberapa ekor tawes serta ikan sembilang berhasil didapatkan. Saat sampai di lokasi tujuan, terlihat beberapa ekor mujair berenang di area sungai yang dangkal. Tanpa menunggu lama, teman-teman menggunakan panah untuk menangkapnya. Ikan-ikan ini nantinya akan menjadi menu makan kitong esok hari. Karena hujan yang semakin deras dan malam semakin larut, kitong pun menuju ke rumah untuk beristirahat, menutup malam panjang ini. Keesokan paginya hujan telah berhenti. Sepertinya karena hujan semalam membuat banjir di muara sungai dan air sungai menjadi keruh. Semalam teman-teman sempat menangkap seekor burung kecil di dekat rumah yang bisa menjadi menu makan pagi ini. Karena sebelum beraktivitas mengambil kayu bakar, teman-teman harus mengisi perut. Ikan hasil tangkapan semalam juga mulai dibersihkan untuk siap dibakar. Kitong juga membawa sagu. Sa pun membuat sagu bakar yang nanti akan dimakan bersama dengan burung dan ikan bakar.
Setelah makan pagi selesai, selanjutnya kita pergi mengambil kayu bakar di pinggiran Sungai Tiri. Sebelum mengambil kayu, adik Bota sempat membuang umpan pancing dan berhasil menangkap seekor ikan sembilang berukuran jumbo. Kayu yang telah dipotong-potong satu persatu dinaikkan ke atas perahu. Hanya jenis pohon tertentu yang digunakan sebagai kayu bakar. Tidak semua pohon bisa dipilih. Tidak hanya membawa pulang kayu bakar, perjalanan kali ini juga bisa membawa ikan sebagai lauk di rumah. Setelah kayu berhasil diangkut, kini saatnya kembali ke kampung. Tak terasa perjalanan berpetualang menangkap ikan, baik dengan cara molo ataupun memancing bersama teman-teman di sungai, telah membawa banyak tawa, cerita dan momen tak terlupakan. Di balik keseruan itu, kita juga belajar menghargai alam, menyadari betapa sungai bukan sekedar jalur air, tapi denyut nadi kehidupan yang menghidupi masyarakat dan hutan di sekitarnya. Di perjalanan selanjutnya, kita akan melihat masyarakat berburu dan bagaimana memanfaatkan buaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan meneruskan perjalanan sebagai perjalanan penutup, hingga bisa melintasi sungai Memberamo sebagai sungai terpanjang di Papua, hingga sampai ke ibu kota kabupaten dan melewati Samudra Pasifik. Sampai di sini perjalanan awal kali ini, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua.